Saat kita memunculkan karakter Kristus dalam realita hidup kita, kita sebenarnya sedang menjadi hujan berkat di ladang sesama kita. Setiap orang Kristen ternyata kita terpanggil menjadi saksi. Menjadi saksi di sini bukan khotbah di mana-mana. Boleh berkhotbah, boleh kalau memang panggilannya pengkhotbah. Tapi menjadi saksi di sini kita memperlihatkan gaya hidup Kristus, yaitu memunculkan kemurahan hati. Amin. Kita berjuang menjadi murah hati, bukan tinggi hati. Kita memunculkan murah hatinya. Maka saya berharap loh, dalam harapan saya, dalam doa saya, tadi malam ngobrol sama istri, saya berharap jemaat kita menjadi jemaat-jemaat yang sukses. Saya bilang gitu sama istri, sama ibu gembala. Kalau mereka pebisnis yang diberkati Tuhan. Amin. Kalau mereka pekerja sebagai karyawan yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Sama seperti Yusuf saat menjadi karyawan di rumah Potifar. Potifar berkata, karena engkau, rumahku, seisi rumahku semakin diberkati Tuhan. Wih, hebat nggak kalau gini? Kalau sampai jemaat GSKI Golden Gate begitu, orang akan lirik, jemaat mana itu? Orang akan kagum dengan kita. Yang dimunculkan kemurahan hatinya. Orang yang murah hati tidak perhitungan, tidak pelit. Saudara yang sebagai karyawan tidak pelit, tidak hitung-hitungan. Tenaga diporsir, oke, oke. Tuhan yang membalas. Tapi jangan tenaga hitung-hitungan. Gue cuma dibayar 2 juta ini, ya gue kerja 2 juta. No, jangan begitu. Harusnya saudara dibayar 2 juta, tapi bekerjalah seolah-olah gajinya puluhan juta. Ini baru karakter yang murah hati. Jangan pelit, hitung-hitungan. Amin ya. Dikasih satu pekerjaan, lakukan dengan maksimal. Karena kita punya pegangan firman. Firman Tuhan berkata apa? Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Ini karakter murah hati. Karena ada orang hitung-hitungan. Saudara jadilah orang yang murah hati. Maka saya berharap saudara menjadi orang yang diberkati. Supaya bisa menunjukkan murah hatinya lebih besar pengaruhnya. Jika suatu saat saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan, saudara bisa lebih efektif menunjukkan cinta kasih kepada orang lain. Murah hati ada di sana. Kita bahas satu persatu dulu tentang contoh. Saudara sebagai karyawan, munculkan sifat murah hatinya dengan tidak perhitungan. Berikan yang terbaik saat saudara bekerja. Maksimalkan potensi yang ada bagi saudara. Jangan berpikir, enak banget sih saya memperkaya dia, saya memperkaya si A. Hei, ini mental block ini, mental miskin ini. Jangan ada jemaat GSKI Golden Gate mikir begitu. Halo, saudara bekerja di satu perusahaan, jangan berpikir, enak banget nanti kalau saya ini, dia yang kaya, gua gini-gini aja. No. Gak usah begitu. Tuhan akan memberikan upah bagi saudara. Itu sebagai karyawan. Lakukan dengan tulus maksimal. Kapan saya terima, Pak? Justru bos saya gitu-gitu aja, Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bosmu gak balas, gak apa-apa. Tuhan pasti akan mengatur waktu yang tepat. Kalau saudara menjadi bos yang hebat satu kali kelak, ini menjadi satu kesempatan bagi saudara untuk menunjukkan sisi kemurahan hati orang yang melekat dengan Tuhan. Tidak mungkin tidak murah hati. Orang yang seperti ini, Tuhan pun berkeinginan memberkati dia berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu, ayo kita persiapkan mental kita, karakter kita. Karakter yang indah, yang unik, karakter yang murah hati, karakter yang wow, membuat orang lain nggak mungkin salah. Tuhan orang yang baik seperti ini.
Saudara tidak akan dihargai orang lain karena saudara banyak doa di kantor atau di pekerjaan di pabrik. Contoh, Bu, izin saya mau doa. Doa. Wah. Lalu 2 jam berikutnya, Bu, izin. Bos, izin. Saya mau doa. Doa. 3 jam berikutnya lagi izin, lagi mau doa. Saya yakin bos siapapun, pendeta pun bosnya ini akan berkata, ya mulai besok, Mas atau Mbak, di rumah aja berdoa terus. Doa aja di rumah terus. Itu tidak terlalu berdaya guna. Tetapi seseorang yang bekerja maksimal, dia terus melekat, hatinya melekat kepada Tuhan, ini jauh lebih berdaya guna. Dia bekerja tulus, dia menghargai bosnya, pimpinannya, dia melakukan bagiannya meskipun orang lain tidak melihat. Tapi dia tahu Tuhanku yang tidak terlihat melihat apa yang kuperbuat. Lagu sekolah minggu ada kok. Jangan-jangan anak-anak Tuhan lulus dari sekolah minggu tapi nggak dapat nilai bagus gitu kan? Ada lagu anak sekolah minggu. Maka Tuhan melihat apa yang kau perbuat yang baik, perbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan lihat kok. Bapak Ibu Saudara, Tuhan lihat. Meskipun orang lain tidak melihat. Nah, orang yang murah hati ini tidak menyayangkan tenaganya, tidak menyayangkan pikirannya, tidak menyayangkan uangnya untuk bisa berdaya guna menolong orang lain. Amin. Itu dong Bapak Ibu. Lulus training dasar buah roh, semua orang-orang yang memunculkan value Kristus dalam hidupnya. Keren banget ini, ya kan gitu kan? Ini baru ada perubahan. Bukan hanya sekedar kita buat di gereja kita, seperti yang saya bilang tadi, di gereja melayani aktif, semangat, itu bagus banget. Tapi jangan hanya aktif di gereja, tapi aktiflah juga dalam komunitas kita, dimanapun kita berada. Kita memperlihatkan sisi yang baik, sehingga orang mempermuliakan Kristus lewat hidup kita masing-masing. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita harus munculkan buah roh. Kita harus mengasah diri kita, melekat dengan Tuhan. Seyogianya orang yang melekat dengan Tuhan pasti akan memunculkan buah. Namanya buah roh. Pasti. Jadi bohong kalau orang berkata saya dekat dengan Tuhan tapi nggak memunculkan karakter Kristus, buah roh. Itu masih belum melekat, hanya merasa melekat. Kalau orang mencintai Tuhan, dia melekat dengan Tuhan, pasti akan memunculkan namanya buah roh. Selamat berjuang memunculkan karakter Kristus, kemurahan hati Kristus lewat hidupmu. Saya berdoa, saya berharap engkau muncul menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, supaya lewat hidupmu kemurahan Tuhan dinyatakan bagi sesamamu. Saya berharap suatu kali kelak kalau saudara memilih menjadi bos-bos besar, adalah bos-bos yang mengkaryakan orang lain secara proporsional. Lebih daripada orang-orang biasa. Tapi juga jangan sampai saudara menjadi rugi karena akibat dari kemurahan hati. Harus seimbang, berbanding sama. Harus penuh kebijakan juga. Jadilah orang-orang yang murah hati. Kalau saudara menjadi orang-orang murah hati, saya yakin Tuhan pun akan lebih leluasa mencurahkan berkatnya bagi hidupmu. Sebab Tuhan tahu, berkat yang kau punya, kesempatan yang kau dapatkan, waktu yang kau punya itu menjadi suatu ajang untuk memasyurkan nama Tuhan. Engkau akan bersaksi tentang kemurahan Tuhan dan orang akan berkata, iya ya, hidupnya mencerminkan kemurahan Tuhan. Engkau mungkin tidak perlu pakai ayat. Tetapi saat engkau berkata A kepada orang lain akan berkata, iya ya.
orang seperti ini tidak mungkin Tuhannya salah. Orang akan ngomong begitu, Bapak Ibu Saudara. Orang seperti ini Tuhannya tidak mungkin salah. Orang baik begini tidak mungkin Tuhannya salah.